Oke, San, kita mulain aja ya. Boleh, Bu? Oke, yuk. Terima kasih sudah bergabung. Ada 10 orang kita, 8 orang berarti yang belajar ya. Oke, tidak masalah. Sambil menunggu, kita memulai saja. Kita mau lihat soal nomor 1. Minggu lalu kita sudah sampai ke kaji latih 12. Nomor 20 udah kita bahas. Kita mau masuk ke 13. Nah, 13 ini nomor satunya yang diminta adalah kalimat arti asisten. Yang diminta hanya makna kata. Ya, kata asisten. Kalau lihat kamus, asisten itu apa? Pembantu. Gitu ya. Tapi kita lihat dulu di sini konteksnya bagaimana. Karena yang diminta adalah kalimat ke-9 ini. Ini kan melakukan eksperimen nih. Tersebut berhasil. Suara bel dapat didengar oleh asistennya. Nah ini. Asisten itu bukan berarti dia pembantu. Dia ahli juga gitu ya. Karena itu eksperimen yang menemukan bel ini pada konteks ini maknanya bukan pembantu tapi pada tim, anggota gitu ya. Anggota tim yang melakukan penelitian. Itu arti dari asisten. Kalau dilihat konteks kalimatnya ya, dikenalkan ke seluruh dunia oleh perusahaannya Bell Telephone Company. Ya udah, ini udah jelas ya bahwa tim yang bekerja tidak sendiri. Jadi jelas jawabannya ada di posisi anggota tim. Kemudian paragraf 1 yang diminta kepada siapa berpihak? Pemerintah, pengguna, teknologi, perusahaan, atau peneliti. Kalau peneliti kan sudah tidak mungkin. Di sini ditujukan kepada siapa nih kira-kira? Masyarakat belum nyebar ya. Kira-kira kemana nih? Caranya, lihat. Dibuat tahun sekian, saya bacanya kalimat 6, di Amerika. Terus, mengerjakan telegraf ketika menemukan gagasan untuk berkomunikasi langsung dengan orang lain. Oke. Kemudian di sini mencoba telepon dengan berbicara dengan asistennya yang ada di kamar sebelah. Oke, lewat ya. Kemudian di sini semua tidak ada menjurus ke personal di paragraf kedua. Paragraf satunya hanya memberikan keterangan sistem pembicaraan lokal dan interlokal, informasi saja tentang sistem pembicaraan. Kalimat yang keduanya, hubungan telepon dengan kota daerah, masih ngomongin sistem itu sendiri. Ada yang lokal dan ada interlokal, berarti kita loncat ke 5. Kita harus hemat dalam menggunakan telepon agar biaya telepon tidak terlalu mahal. Nah, ini ke kalimat kelima ini sudah mengarah ke personal ya. Kita sebagai pengguna telepon, kalau bayarnya mau murah, ya hati-hati menggunakannya. Jadi bicara seperlunya saja. Makin banyak kita pakai untuk berbicara, makin mahal biayanya. Kalau ngelihat di paragraf 1. Kalau ngelihat ke paragraf keduanya, beda kan? Dia bercerita tentang apa? Eksperimen tersebut berhasil. Selanjutnya diperkenalkan di seluruh dunia. Ini dari 2 kalimat terakhir, 5 dan 10, kira-kira arahnya kemana? Keberpihakan. Oh sorry, paragraf 1 ya, tidak ke paragraf 2. Ini dimintanya paragraf 1. Pemerintah, tidak. Pengguna telepon, teknologi, perusahaan telekomunikasi, peneliti. Nah, kalau berpihak berarti itu mengarahnya menguntungkan ya, menguntungkan oleh pihak tertentu. Kalau kita lihat dari biaya, maka larinya ke pengguna ini. Kan kita dianjurkan untuk menghemat. Harus hemat dalam menggunakan telepon agar biaya telepon tidak terlalu mahal. Jadi, pengguna telepon, perusahaan telekomunikasi. Kalau perusahaan telekomunikasi, jelas mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
Tapi dari pihak kita sebagai pengguna tentu mencari biaya sehemat mungkin. Jadi kalaupun keliru, kita ada di dua pilihan. Ada di B, ada di D. Gitu deh. Oke, kira-kira pendapat kalian mau pilih yang mana? Mau yang B atau mau yang D? Silakan, barangkali ada yang ingin menjawab. Kalau hemat ke pengguna, gitu ya, dari budget kita sebagai pengguna. Dari perusahaan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ada dua kemungkinannya, ke perusahaan atau ke pengguna. Ini agarnya, ada kata agar. Berarti keterangan tujuan. Biaya telepon tidak terlalu mahal. Berarti berpihaknya ke kita sebagai pengguna. Jadi jelas, ini jawabannya ada di posisi yang B. Berikutnya, 3. Tujuan penulisan antara paragraf 1 dan 2. Kalau tadi jelas ya, paragraf 1 hanya memberikan informasi. Jadi menginformasikan, bisa menjelaskan, bisa memaparkan, ini bisa semua ya. Bisa semua penggunaannya, tinggal lihat isi kontennya. Tadi paragraf 1, sambungan melalui telepon. Ini ya, tadi melalui telepon. Berbicara melalui telepon. Jadi penekanannya di sini. Berarti kita tinggal cari kata kuncinya di situ. Telepon sebagai alat komunikasi. Kita cek dulu di sini. Menjelaskan telepon sebagai alat komunikasi. Yang B, memaparkan jenis sambungan melalui telepon. Ada lokal dan interlokal tadi ya. Kemudian macam kegiatan, ini tidak masuk. Informasi biaya, tidak bicara soal biaya, paragraf 1. Menjelaskan pembayaran, tidak bicara soal pembayaran. Berarti hanya ada di posisi memaparkan jenis sambungan melalui telepon. Berarti ada di B. Kita lihat sejarah penemuan. Iya, ini sejarah, lihat prosesnya ya. Pertama dibuat tahun segini, kemudian mengerjakan ketika ia menemukan gagasan, di bawahnya lagi mencoba telepon dengan berbicara, dan seterusnya. Jadi, kalau kita mengamati, maka jawaban yang paling tepat pada konteks ini ada di posisi yang B. Gitu deh. Itu ya. Mendeskripsikan sejarah, betul, sejarah. Di sini tidak bicara soal alat, kemudian menginformasikan masa awal, tidak. Kemudian jasa, belum bicara soal jasa. Proses penemuan, tidak bicara soal proses penemuan. Jadi jelas, untuk nomor 3, jawabannya ada di B. Untuk nomor 4, kita lihat nomor 4 yang diminta adalah tidak terdapat di paragraf 1. Tapi ada di paragraf kedua. Yang A, penemuan telepon. Mahalnya interlokal, ada di 1 tadi ada. Sistem pembicaraan telepon, manfaat telepon, biaya bertelepon. Oke, berarti ini jelas ya. Ada di paragraf kedua tapi tidak dibahas. Yang tidak dibahas paragraf 1 itu penemuan telepon. Kita lihat di paragraf 1 tidak ada berbicara tentang penemuan. Ya, ini memberikan identitas tentang telepon itu saja, tidak bercerita tentang penemuan. Jadi terlihat kita sudah baca berapa kali tagnya, berarti jelas di sini jawabannya ada di B, di A. Kelemahan. Ini diminta adalah kelemahan. Kelemahan paragraf 1 dibandingkan paragraf kedua. Kita lihat dulu kelemahannya apa. Tidak menjelaskan hubungan. Kita lihat. Biaya dengan jarak sambungan, paragraf 1.
menjelaskan hubungan antara biaya dengan jarak, tidak disinggung. Kan dia diminta kelemahannya ya, dibandingkan paragraf kedua. Terus, paragraf 1, tidak memaparkan perbedaan tarif. Ya, makin lama perbedaan antara lokal interlokal. Makin lama kita ngomong, ya makin mahal. Baik lokal maupun interlokal gitu ya. Lokal itu lebih murah dibandingkan interlokal, berarti masih bicara soal tarif di B ini. Tapi ada kata tidak. Di sini. Justru dia berbicara tentang perbedaan tarif yang dibicarakan. Jadi tidak menunjukkan kelemahan. Ada kata tidak. Tidak menjelaskan hubungan antara biaya dan jarak sambungan. Tidak. Betul, tidak dibicarakan. Tapi memaparkan perbedaan tarif. Betul ya? Ada perbedaan tarif. Di sini kalimat terakhir tadi kan sudah menunjukkan semakin jauh jarak sambungan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Berarti di paragraf 1 itu jelas bercerita tentang masalah tarif. Jadi kalau kita lihat ini tidak dikatakan tidak, harusnya dibicarakan. Jadi kata tidak di sana sudah mengganggu. Ya. Berarti merupakan apa dia? Kelemahan di paragraf ke-1, karena yang diminta hanya paragraf 1 saja. Tidak memaparkan alasan yang mahal. Ya, tadi dijelaskan. Memuat imbauan tidak, iya betul, kalimat terakhir. Merinci batasan lokal dan inter, tidak memerinci. Justru itu yang dibicarakannya ya. Ada saran-saran dia. Saran ini nih ada agar, itu menunjukkan dia memberikan penjelasan. Makin lama kita bicara, makin besar biayanya. Berarti tidak menjadi persoalan. Kelemahannya di sini konteksnya kata tidak ini saja. Jelas untuk nomor 5, posisi kita pilih ada di opsi yang B. Nomor 6, teks 2. Teks 2, bayam, cabai, ini nutrisi ya. Air, protein, lemak, karbohidrat, ini bicara soal nutrisi pada sayur. Yang diminta adalah diksi, kesalahan penggunaan tanda baca, kalimat tidak efektif, tujuan penulisan. Oke, kita coba bareng-bareng. Saya kasih waktu 5 menit untuk 5 soal. 6, 7, 8, 9, dan 10. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, saya persilakan mencoba soalnya dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Jawab dulu ya. Kalau udah selesai, silakan ditulis jawabannya. Kasih nomor
Adel sudah menjawab. Kemudian Hasan juga sudah menjawab. Baik. Yang lain? Masih 2 menit lagi. Silakan. Saya tunggu ya. Oh, Tony juga sudah menjawab ya. Satu menit lagi. Nomor 6, barangkali ada yang ingin mengubah jawaban? Adel, Tony nomor 2 mau diganti jawabannya? Kalau mau diperbaiki jawabannya boleh. Nah, cukup ya? Ya, udah. Yuk, kita coba dulu nomor 6. Nomor 6 yang diminta adalah tidak tepat. Tidak tepat. Diksi. Diksi itu pilihan kata. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita ngebacanya mulai dari kalimat nomor 6. Diksi itu sama dengan pilihan kata, tidak masalah. Nomor 6. Nomor 7, kalimat 7, sayur merupakan sumber, dibutuhkan, oke. Adalah air mineral, oke. Gitu ya. 9, kandungan protein dan lemak sangat sedikit sekali. Nah, ini gimana nih? Ini larinya kemana nih? Sangat sedikit sekali. Ini udah mubazir ya? Perbola ya? Kecuali pada daun singkong, daun pepaya yang memiliki kadar protein. Komposisi sayur yang beragam dipengaruhi oleh sayuran, pemeliharaan, cara panen, dan sebagainya. Ada jawabnya D. Ada yang jawab A. Hasan sama Tony jawabnya A. Yang diminta itu diksi. Diksi itu pilihan kata. Ini menjawab yang A. Kalau ada jawabnya yang D. Kalau D berarti kalimat ke-9 ya. Nih, kata sangat sedikit sekali. Diksi pilihan kata mubazir. Otomatis ya, tidak tepat. Kalau yang A tadi kalimatnya 6. Beberapa variasi pada sayuran, baik warna, aroma, rasa, membuat peningkatan selera makan, enggak masalah. Jadi variasi itu banyak hal, beberapa lebih. Jadi ini tidak mubazir dibandingkan dengan kata sangat dan sekali. Jadi kalau kita lihat 9 ini lebih tepat. Kalau 10, komposisi sayuran yang beragam dipengaruhi oleh variasi sayuran. Betul ya? Sama dengan yang ini tadi. Mulai dari cuaca, pemeliharaan, panen, dan sebagainya. Kemudian nomor berikutnya. Ini sangat sekali. Kesalahan penggunaan tanda baca. Tanda baca kita lihat nomor 1. Nomor 1 kita lihat tidak masalah. Bagian tanaman yang dikopsi biasanya daun, akar, batang, dan buah. Aman. Nomor 3, pada daun, komposisi air dan meliar sangat tinggi. Nah ini kata tetapi ini.
Kata tetapi itu dalam konteks kalimat harus menggunakan tanda baca koma. Jadi di sini jelas ya, ada di kalimat ketiga. Berarti jawabannya yang bebek untuk nomor 7. Masih ada yang salah ini jawabannya. Kemudian nomor berikutnya 8. Yang diminta adalah kalimat efektif. 5, 7, 4, 5, 7, ambil kecil dulu deh. 4 dulu, kita lihat 4. Bagian akar dan biji yang mengandung energi, gimana ini, benar nggak nulisnya? Dan pati yang tinggi. Nih, diksi pilihan kata ini. Ini kan bahasa asing, pakai I, bahasa Indonesia kan tidak ada Y, jadi I. Jadi ini sudah jelas, penggunaannya sudah tidak mungkin. Berarti 4 itu sudah salah. 4 pasangannya berapa itu? 4 tadi 9. Oke, kita cek yang 9. Nah, ini tadi 9 yang diminta kalimat tidak efektif. 9 kalimatnya tidak efektif. Tidak efektifnya ada kata apa? Kata sama yang tadi, sangat dan sekali, kecuali daun singkong dan daun pepaya yang memiliki kadar protein. Kesalahannya ada di sini. Berarti itu juga persoalan di teks ini. Berarti kalau ke efektif, diksi pilihan kata energi ini sudah salah. Tadi kita lihat diksi. Oke, berarti ini udah salah ya. Energi udah salah, terus jangan itu juga. Berarti 4 dan 9. Jadi jelas jawabannya ada di sini. Ya dibilang susah enggak juga ya, tapi lumayan disebut juga. Tujuan penulisan, mengetahui, menggambarkan, menunjukkan, membuktikan, memaparkan. Iya, karena ini sifatnya memberikan informasi, kan tidak mungkin ya kita memberikan pilihan pada mengetahui komposisi, berarti informasi, ini deskripsi, tidak mungkin. Menunjukkan bahwa sayuran, menunjukkan ini argumentasi, membuktikan juga argumentasi. Berarti kita boleh memilih A dengan E. Tinggal lihat komposisi air dan mineral pada sayuran, kandungan gizi dan sayuran. Kita lihat tabelnya, tidak hanya bicara soal air gitu ya. Tidak hanya bicara soal air dan mineral, tapi bicara juga soal protein dan lemak. Berarti air, protein, lemak itu masuk kategori nutrisinya, nutrien. Berarti nilai gizinya. Jadi kalau kita pilih pilihan antara A dengan E, maka yang E sudah mewakili dari apa yang ada di A, intersection-nya. Jadi yang A ini otomatis ada di dalam yang E. Yang E itu otomatis ada di A. Yang A belum tentu ada di E. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sebagian, baru sebagian. Jadi 9 jawabannya ada di E. Nomor 10. Nomor 10 judul. Ya udah. Dari judul saja kita sudah ngelihat ini. Apa namanya nih bagannya ya. Bagannya ini kan bercerita tentang apa? Nutrisi yang ada di dalam sayuran. Jenis sayurannya ini lalu ada unsur-unsur yang ada di dalam sayuran itu sendiri. Lalu kalimat pertamanya sudah bercerita tentang sayuran. Nih, sayuran adalah tanam yang dikonsumsi beserta ini. Sayuran adalah tanaman yang dikonsumsi beserta makanan utama. Oke. Kemudian kalimat keduanya dibicarakan apa di sana? Dikonsumsi bisa bagian daun, semuanya dimakan. Nah, komposisi air mineral sangat tinggi, tetapi kandungan sedikit energi. Jadi kalau kita mau diet, ya makanya makan sayur, karena energinya sedikit. Jadi banyak-banyak makan sayur juga nggak masalah gitu ya. Kalimat terakhirnya merupakan sumber serat, vitamin. Nah, udah, ini sudah bagian nutrisi. Diberi lagi di kalimat di bawah ini. Ini ya, nomor 7, sayuran. Komposisi utama sayuran adalah ABC. Kalimat yang di bawahnya, komposisi sayuran beragam dipengaruhi oleh variasi. Kandungan karbohidrat pada sayuran berbentuk pati. Kentang memiliki. Udah, ini diwakilin oleh yang ini semua.
oleh tabel ini. Berarti tabel-tabel yang ada di sini bercerita tentang apa? Unsur yang ada di dalam sayuran itu sendiri. Berarti judul yang paling tepat berhubungan dengan apa? Kandungan yang ada di dalam sayuran. Kandungan nutrisinya ya. Berarti kita tinggal tembak jawabannya kandungan nutrisi. Kandungan sayuran mineral terbatas. Sayur-sayuran nilai nutrisi, tidak bicara soal nilainya ya. Kandungan gizi dan sayuran. Nah, ini lebih mewakili kandungan gizi pada sayuran. Jadi kalau kita pilih, maka yang C ini jauh lebih tepat dibandingkan dengan A. Kadar air dan buah terbatas, komposisi sayuran sebagian ya, sebagian itu tidak mewakili secara keseluruhan. Jadi lebih tepat kandungan gizi pada sayuran. Kalau komposisi ya nilai yang ada di dalam sayur itu sendiri. Jadi jelas untuk nomor 10 jawabannya yang C. Nah, boleh dilihat ya. Saya tidak tahu. C ini jawaban untuk Adel, Hasan, dan Tony sudah benar semua. Tapi untuk yang ini juga 9, bertiga sudah benar. 8, jawabanmu juga benar. Tapi berbeda di pilihan 5, 6, dan 7 jawabannya ya. Bagus, tidak masalah. 5 soal sudah di atas 50%. Baik, kita masuk ke soal nomor berikutnya. 11. Kelemahan. Kelemahannya kita lihat. Apa kelemahannya di sini? Ada yang mau jawab kelemahannya apa? Boleh secara lisan? Hasan, kelemahannya apa, San? Hasan mau jawab nggak? Nomor 11. Silakan kalau mau jawab. Alia? Adel? Oh, Adel Tony di satu nama ya. Adel Tony satu nama, bukan 2 nama. Silakan. Ada Buni, ada Dava, ada Elsa, Maria. Kalau untuk menjawab, boleh secara lisan, boleh ditulis juga. Ini nggak apa-apa. Yang diminta itu kelemahan. Kalau kelemahan paragraf itu gampang. Pilihannya itu nggak banyak. Pertama, sumbang. Hanya 2 kok. Biasanya itu ya. Jadi kalau kelemahan itu, kita ngingetnya 2 aja deh. Kalau dia tidak sumbang, gitu ya, pasti dia meletakkan PU-nya, PU di tengah. Pikiran utama di tengah. Paragraf pilihannya cuma itu. Jadi tinggal melihat saja. Tinggal melihat saja di opsi, di teksnya. Tinggal lihat dulu sumbang dengan pikiran di tengah. Kita lihat ada sumbang nggak di sini? Pertama dan kuat tidak ada hubungan, pikiran utama terdapat di tengah. Tabel tidak menyebutkan kandungan gizi, tidak ada uraian mengenai, tidak menjelaskan. Udah, jawabannya cuma 1 ya. Pikiran utama di tengah, tapi kita mesti membuktikan dulu karena yang diminta adalah 11. Itu paragraf kelemahan paragraf teks. Ini tadi sudah kita baca memberikan rincian tentang sayuran. Berarti paragraf 1 ini aman. Komposisi utama sayuran adalah AB, kandungan protein dan lemak sangat sedikit, kecuali pada daun singkong. Oke, nah ini ya, ini ada kata komposisi. Yang diceritakan di teks itu tentang komposisi nih, komposisi utama sayuran. Di sini juga komposisi sayuran beragam, dipengaruhi oleh ini. Ada 2 yang bicara tentang komposisi. Kalimat 8 dengan kalimat 10. Kita tinggal balik nih kalau kalimatnya dibalik nih. Kalimat 10 kita letakkan di kalimat 8. Kalimat 8 jadinya kalimat 9. Jadi kita bacanya komposisi sayuran yang beragam dipengaruhi oleh variasi sayuran, cuaca, pemeliharaan, panen, dan seterusnya.
Posisi utama sayuran adalah ABCD. Berarti kalimat 10 ini dijelaskan oleh kalimat nomor 8 ini. Jadi jelas ya, terus tidak ada pilihan yang keduanya. Jadi langsung dapat, bisa dijawab. Jawabannya meletakkan pikiran utama di tengah paragraf. Jadi jelas untuk nomor 11 jawabannya ada di B. Gitu. Nomor 12 kita disuruh apa nih? Bukan rincian. Oke. Yang diminta adalah bukan rincian isi gagasan. Berarti mencari apa dulu? Mencari pikiran utama dulu. Cari dulu kata umumnya. Yang diminta bukan. Berarti statusnya sebagai keterangan. Ini sama dengan soal TO kemarin sebetulnya ya. Hanya teks yang berbeda, instruksi soalnya sama. Oke. Yuk. Ada yang mau jawab? Mana pikiran utamanya? Berhati-hati menjadi lebih efisien memakan barang-barang plastik. Dapat lebih berhati-hati dan menjadi lebih efisien dalam memakan barang-barang berbahan plastik. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengefisiensi. Nah, ini kan nggak mungkin nih ada point tag nih. Ada point tag. Sebagai berikut. Ini kata kuncinya sudah ada kata sebagai berikut. Jadi kalau sudah ada kata sebagai berikut, berarti kita tidak bisa mengambil inti dari kalimat 1, 2, 3. Karena yang diminta adalah isi gagasan. Jadi isi gagasannya itu ada di mana? Isi gagasannya jelas ya. Ini di kalimat pertama ini. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengefisiensikan, memberikan penjelasan terhadap kalimat yang di atasnya. Gitu. Jadi kita harus gimana berpikirnya? Udah, kita mencari yang bukan, karena yang diminta bukan isi. Berarti keterangan dari kalimat 1 ini. Gitu caranya ya. Oke, ada yang mau jawab nggak? Karena ini soalnya masih sering keluar ya, yang model-model begini. Kalau ada yang mau menjawab, silakan. Yuk. Ibu nunggu nih. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ada? Yuk, ayo sayang. Oke, sudah masuk. Ini Hasan, jawabnya yang E. Kalau bukan itu berarti keterangan loh, San. Kita harap, ini kan subjeknya kita, diharapkan dapat lebih berhati-hati. Diharapkan dapat lebih berhati-hati predikat dan menjadi lebih efisien. Jadi Hasan harus menganalisisnya yang mana itu Hasan? Yang dari kata dalam itu San. Yang ini nih. Dalam memanfaatkan barang-barang berbahan plastik. Kan ada kata dalam. Kata dalam itu berarti statusnya sebagai keterangan. Jadi Hasan carinya ada teks di opsi yang ada hubungannya dengan teks yang saya kasih hijau. Gitu loh. Pesan. Coba bagusin lagi jawabannya. Kemudian Tony jawabannya yang C. Masih kurang tepat. Sedikit lagi deh. Nyari aja di opsi nih. Tag ini. Yuk, cari tag ini dalam memakan barang-barang. Di opsi cari. Ada? Maria, iya ya. Maria yang menjawab. Kata ini aja yang dicari. Pokoknya gini nih. Kalau inti itu statusnya selalu ada di subjek predikat. Gitu aja ya. Subjek predikat boleh nih ya. Berarti si objek atau si pelengkap itu bagian dari predikat.
Nah, yang bukan inti berarti statusnya keterangan. Kalau statusnya keterangan itu ada ciri. Ciri khasnya itu ada konjungsi dan ada, boleh milih ya, tidak mungkin dua-duanya. Ada konjungsi, kalau tidak ada preposisi, hanya dua. Jadi kata kuncinya itu di sini nih, di kata dalam ini. Jadi apa dong yang mesti dipikirin? Kata dalam sampai dengan kata plastik yang kita cari di opsi. Itu makanya tadi jawaban Maria yang benar yang ini. Gitu caranya. Masih kurang teliti ya? Baik. Sekarang kita masuk ke 13 dan seterusnya. Saya kasih waktu lagi supaya lebih konsentrasi lagi ya. Saya kasih waktu 5 menit saja untuk 5 soal. 5 menit, silahkan. Nanti kalau Ibu ikut kalian nggak baca, jadi konsentrasinya pecah. Dicoba 5 menit dari sekarang. Kalau ada yang sudah, boleh. Yuk, silakan. Nanti kita evaluasi jawabannya. Harus terlibat ya, harus ikutan. Ada yang sudah selesai jawab, silakan. Jawabnya santai aja ya.
Yuk. Silakan. 1 menit lagi nih. Yuk Dava. Coba jawab Dava. Maria. Marvel. Salsa. Valentin. Valencia ya. Bukan Valentin. Valencia. Februari barangkali ini. Tanggal lahirnya. Bulan lahirnya. Betul nggak Valen? Enggak, Bu. Maria? Hah? Betul? Enggak, Bu. Maret, Bu. Oh, Maret. Bisa namanya Valencia. Sudah ada yang masuk ini. Ada. Udah jawab. Dah, kita jawab ya. Harus terlibat loh. Kalau terlibat itu berarti kita kan ikut aktif ya, ikut berpikir. Yuk, kita lihat nomor berikutnya. Nggak apa-apa, apapun jawabanmu, kita evaluasi ya. Diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 7 dan 8. Nah, 7 dan 8 berarti ini nih antara 7 dan 8. 7 itu dalam konteks ini sebentar. Sebaliknya tidak ada istilah mayoritas agama induk dan agama sempal, agama resmi dan tidak resmi. Oke, berarti ini penjelasan ya. Berarti ini intinya nih. Tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Ini intinya nih di sini. Kalimat 7-nya. Kalimat 8, apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini merupakan potret betapa kelompok minoritas masih dianggap lian. Ya, berarti kata tanya ya, potret kelompok minoritas masih dianggap lian. Nah, itu lemah. Lian itu dalam apa nama KBBI artinya itu yang lain, berbeda gitu kira-kira ya. The other kira-kira seperti itu deh. Jadi kalau kita lihat makna dari lian itu istilah filsafat sih sebetulnya ya, yang lain berbeda kalau menurut saya. Dalam mengidentifikasi atau membedakan diri dengan yang lain. Dalam hal pengakuan mereka untuk menjadi ada. Jadi lian itu berbeda dengan berlawanan dengan diri, kira-kira seperti itu. Itu yang dimaksud dengan lian. Jadi menganggap dia ya lain dari yang lain. Berarti sudah dapat gambarannya kalimat 7 itu ini pendapat ahli. Kalimat 7 kan? Dalam konteks ini kan ada nih pendapat Sitoreh dalam kurung ya. Berarti ini ahli yang ngomong. Dia bilang apa? Tidak ada istilah mayoritas minoritas. Jadi masyarakat itu pada dasarnya ya sama saja. Tidak ada perbedaan kaya miskin, minoritas mayoritas. Biasanya minor mayor itu berhubungan dengan kepercayaan. Ya, atau bisa juga ke suku. Misalnya suku di satu tempat didominasi oleh orang Sumatera Utara misalnya ya. Lalu di satu tempat lagi didominasi oleh orang Jawa Barat, orang Sunda. Mana yang paling banyak? Itu bisa juga kesukuan. Nah, di Indonesia ini kan kita dominan Muslim. Jadi kadang-kadang dihubungkan dengan itu. Karena kalimat 8-nya merupakan potret betapa kelompok minoritas masih dianggap lian. Nah, berarti jelas kalau ini kelompok minoritas dianggap lian, ngarahnya tidak ke suku, tapi sudah ngarahnya ke agama. Gitu ya. Ini soal tahun berapa ini? Oh iya, ini 2014 ya. 2014 kita lagi heboh-hebohnya ini. Oke. Nah, kelompok minoritas belum diterima dengan baik masyarakat
dan pemerintah masih dianggap kelompok minoritas sebagai ancaman dari kehidupan. Nah, ini betul ya, umat beragama. Jadi, kelompok minoritas mayoritas dalam teks ini mengarahnya pada konten agama. Jadi, bagaimana kita memutuskan pikiran utama antara kalimat 7 dengan kalimat 8? Berarti kalimat 7 nyangkutnya ke kalimat 6, gitu kan? Kalimat 7 berhubungan dengan soal di opsi kalimat 7 itu. Di opsi ini harus didukung oleh kalimat 8. Kalimat 8 bercerita tentang mayor dan minoritas, ada relevansinya dengan masalah keagamaan. Jadi cara mikirnya begitu saja. Nah, kita lihat nih, kita konsentrasinya di sini, cara berpikirnya seperti itu. Oke, berarti berhubungan dengan masalah apa kalau agama? Saling menghargain, saling menghormatin. Berarti yang dibutuhkan adalah konsep toleransi. Gitu deh. Nah, di sini kita lihat nih, intoleransi. Ada kata intoleransi. Ini juga intoleransi. Sikap, tidak bicara soal sikap. Ya kan? Sikap intoleransi. Bicara sikap nggak? Tidak ada hubungannya dengan sikap. Belum sampai ke sikap apa yang mesti dilakukan. Berarti jelas kalau kita melihat yang C, sudah nggak mungkin. Gitu kan? Indonesia memiliki enggak, tidak bicara soal Indonesia. Hal inilah hal yang mana tidak jelas, gitu kan? Menjadi faktor pemicu munculnya tindakan intoleransi bahkan kekerasan. Jadi hal ini, hal yang mana? Karena kalimat tujuhnya lepas. Kalimat tujuhnya itu berhubungan dengan kalimat ke-6, gitu loh. Kalimat yang di opsi itu paragraf baru didukung oleh kalimat nomor 8. Begitu caranya. Jadi dua kemungkinannya, bisa A, bisa B. Jadi inti dari konteks ini yang dibicarakan. Begitu cara analisisnya. Jadi tidak semuanya, tinggal memutuskan pilihannya itu ada di mana. Jadi bisa A, bisa B. Baik, saya lihat dulu jawabanmu yang mana ini. Ada lagi satu yang masuk ya. Siapa nih? Maria. Oke, Maria Adel jawabannya C, C, A. Kalau C udah jauh sayang, tidak bicara soal sikap. Kemungkinannya ada di A dan B. Jadi kalau saya melihat dari pilihan yang dijawab, ini tinggal menentukan saja yang berhubungan dengan kalimat 8. Intoleransi keagamaan yang terjadi di Indonesia menjadi, nah ini ada kata menjadi ya, menjadi apa? Senjakala waktu. Senjakala itu waktu. Menjadi senjakala dan sekaligus ujian umat beragama. Keagamaan kerap terjadi karena munculnya keagamaan kerap terjadi. Intoleransi keagamaan kerap terjadi. Kerap itu kan sering terjadi karena munculnya persepsi, enggak bicara soal persepsi. Jadi yang B ini jauh. Kalau kita bandingkan dengan A, maka A itulah yang paling mendekatin ke soal kalimat nomor 8 itu. Jadi ini satu orang yang jawab benar ya. Hanya satu orang. Tidak apa-apa, tapi sudah mencoba. Jadi jelas, biasakan menyisihkan jawabannya dulu. Sisihkan yang tidak mungkin dibuang, nggak usah dibaca. Kalau dibaca kita malah bingung lagi, bingung kita mau apa, gitu ya. Jadi caranya gimana? Ya udah, diabaikan saja gitu, biar gampang memutuskan pilihan, ya kan? Kalau pilihan kita udah keliru, udah susah. Nomor berikutnya di sini hal yang menjadi gagasan inti. Nah, sama dengan yang tadi. Kan yang dimintanya inti gagasan. Berarti subjek predikat gitu. Kita lihat hal yang menjadi inti gagasan, inti bacaan di atas. Berarti semua kita ambil. Tuh kan? Ceritanya tentang apa? Menjadi sari inti semua. Harmoni kehidupan beragama di Indonesia masih diwarnai tingginya aksi intoleransi, gitu loh. Berarti
yang dibicarakan masalah ini. Terus kalimatnya, harmoni keberagamaan terbangun atas keikhlasan dan ketulusan. Jadi kalau kita nggak ikhlas, nggak tulus, ya agak repot juga ya. Lalu kalimat yang di bawah sudah kita baca. Masyarakat masih dianggap kelompok minoritas sebagai ancaman bagi kehidupan umat beragama. Toleransi itu masih berkurang, intoleransi tadi. Udah dapatlah intinya. Berarti yang dibicarakan mengenai apa? Unsur agama di dalam masyarakat Indonesia. Jadi kata kuncinya ada unsur agama di masyarakat itu sendiri. Beres. Jadi kita tinggal cari mana yang ngomong itu. Bertahannya sikap intoleran. Oh, kalau ini bertahan, berabe ya. Tidak bicara soal mempertahankan diri, keharmonisan hubung antara umat, belum sampai bicara keharmonisan, kasus tidak bicara soal kasus, keberpihakan pemerintah, tidak bicara soal pemerintah berpihak kepada siapa, keterkaitan antara agama, iya, ini yang paling tepat, keterkaitan antara agama dan masyarakat itu sendiri. Beres deh. Jadi ini lebih tepat gitu ya. Berikutnya, koreksi sendiri kekeliruanmu ada di mana. Jadi kalau masih salah itu berarti masih salah cara membacanya. Nggak apa-apa, itu makanya kita butuh latihan. Makin sering kita latihan, makin sering kita salah, makin tahu kekurangan kita di mana. Gitu. Ya kan? Nah, kalau kita sering benar ya udah aman. Berarti kita sudah memahamin apa yang dipersoalkan dalam teks itu. Ingat ini, soal bahasa Indonesia itu jawabannya tidak persis sama dengan teksnya. Dimainkan penalaran. Jadi penalarannya itu yang betul-betul harus dipahamin ya, cara menganalisisnya. Kita lihat yang berikutnya yang diminta adalah gagasan yang sesuai dengan isi teks. Nih, yang diminta kan gagasan. Jadi kalau diminta gagasan yang sesuai ya sama nggak dengan cara yang tadi? Ya sama saja dalam teks. Apa gagasannya? Sikap ikhlas dan tulus beragama. Tidak bicara itu. Kemudian ini pendapat. Ini pendapat. Tidak spesifik. Kan pendapat-pendapat itu mendukung apa yang dibicarakan dalam teks. Gitu kan? Berarti udah jauh. Yang C, peristiwa mengapa ke peristiwa? Kan tidak membahas tentang peristiwa intoleran agama dari tahun ke tahun, apalagi ini ya pakai waktu makin berkurang. Kan ini tidak bicara soal ini. Jadi teks-teks yang tadi barusan saya baca, saya tidak menemukan kata-kata ini. Meskipun ada, katakanlah itu ada, tapi dia bukan inti gitu loh. Jadi saya biasanya membaca hal-hal yang penting aja. Yang penting-penting aja yang dibaca. Mengapa? Kan dia punya ide pokok. Di dalam paragraf itu kan punya inti. Jadi kita konsentrasinya di inti-intinya itu saja. Apalagi ini soalnya menanyakan gagasan yang sesuai. Kemudian pelaksanaan. Oh, ini apalagi ya bicara soal pelaksanakan kehidupan. Tidak ada proses melaksanakan apa yang mesti laksanakan alamin. Kelompok minoritas menganggap kelompok mayoritas sebagai ancaman kehidupan umat beragama nih. Kesimpulan dari teks yang di bawah kalimat terakhir itu. Itu makanya kalau kita lihat secara keseluruhan, simpulan itu adalah inti dari apa yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah I yang E untuk nomor 15. Jadi begitu cara menganalisisnya ya. Jangan Jangan kita salah di dalam mengartikan. Salah dalam membaca, salah dalam keputusan. Apa yang dibicarakan itu pasti ada. Tapi belum tentu itu jadi jawaban, tidak sesuai. Jadi ada teori sendiri untuk menentukan pilihan jawaban. Begitu. Nomor 16. 16 itu yang diminta adalah menyimpulkan. Ini menyimpulkan prinsipnya sama tidak? Prinsip dasarnya sama ya dengan nomor 15. Jadi kan ada gagasannya itu kan ada di bawah sebagai kesimpulan. Jadi 15-16 mirip tidak jawabannya? Ya mirip. Mirip-mirip saja. Nih pelanggaran HAM. Enggak. Jauh lah. Tidak bicara soal pelanggaran HAM. Itu ya.
tidak menyangkut masalah ini. Kelompok minoritas tidak mendapat perlakuan yang adil, tidak bicara soal masalah tidak mendapat perlakuan, gitu kan? Kemudian kelompok mayoritas selalu merasa perlu mengontrol, enggak perlu. Nih, selalu merasa perlu mengontrol kelompok, ngapain gitu loh. Itu kan alami, enggak nyinggung masalah itu sama sekali. Kemudian apalagi ini, masalah apa? Diskriminatif. Jauh, tidak ngomongin soal itu. Masyarakat lebih beragam, kelompok minoritas sebagai ancaman. Iya, mirip nggak dengan yang 15? Mirip. Jadi jawabannya ada di mana? Sama dengan nomor 15, hanya redaksinya berbeda, maksud teksnya itu sama di balik kalimatnya ya. Kemudian yang berikutnya nomor 17, yang diminta adalah hubungan makna. Di sini kekurangan darah merah akan menyebabkan kita merasa lesu. Oke. Ini hubungan makna lepas konteks kalimatnya ke konteks. Nah, di sini ya, coba kita lihat ini. Ini ada kata kalau sudah lesu, letih, lemah, mudah capek. Satu kesatuan. Berarti kalau kita mencari lesu, letih, berarti sama dengan kata cantik, jelita, gitu kan? Sudah cantik, jelita, kan sama. Lesu, letih, sama maknanya. Sinonim yang menguatkan, itu namanya. Yang dicari di sana hubungan makna. Hubungan makna itu macam-macam. Sinonim, antonim, homonim, homofon, gitu kan? Polisemi, hiponim, itu masuk pada konteks hubungan makna. Nanti ada perubahan makna. Nah, di sini yang dimintanya adalah sinonim. Sinonim lesu, letih sama dengan sinonim cantik, jelita, kayak gitu ya. Jadi kita mencari saja di opsi kalimat pertama, kedua, keempat, dan seterusnya. Jadi kita mencari yang mempunyai sinonim penguatan makna. Kita lihat di teksnya. Nah, ini sudah saya garis bawah. Keberadaan pembangunan atas ikhlas dan tulus. Kalau sudah ikhlas pasti tulus. Jadi ini sinonim menguatkan, sama dengan cantik cerita tadi ya. Sama dengan lesu letih. Berarti ada di kalimat mana ini? Ada di kalimat pertama. Betul ya? Ada di kalimat pertama ini. Kalau ini kita buat kalimat pertama, 1, ini 2, ini 3, berarti ini kalimat keempat. Nah, kalau kita mau pilih dari hitungan paragraf 1, tapi kalau dia tanya tidak paragraf, sebentar. Oke. Tidak ya? Berarti ada di kalimat keempat. Gitu deh. Nah, ini soalnya membingungkan ya. Kalau dia udah berangkat dari 1, berarti dari awal nih. Karena ini juga 1 nih. 1, terus di sini nggak ada, harusnya di sini 2, di sini 3. Dah, ini aja deh. Ikhlas dan tulus. Kata ikhlas dan tulus saja. Jadi kalau kita ngeliat urutan dari kalimat yang pertama, maka yang 1 ini jadi kalimat keempat. Jadi jawabannya ada di C. Ya, tidak masalah. Yang penting ini salah di dalam menomori teks. Ya, mungkin nggak ada nomor soal aslinya. Terus diedit. Nomor 18. Nomor 18. Intisari. Nah, kalau bicara soal intisari, udah jelas ya. Di sini diminta intisari berita. Jadi kalau dia minta intisari, ya kita ngambil aja apa yang dibicarakan sama. Kalimatnya jumlahnya hanya ada 2. Yang dibicarakan adalah bioteknologi. Gitu kan? Mengapa dengan bioteknologi? Di sini dikatakan ada 2 kegiatan dasar. Gitu. Apa? Kultur jaringan dengan rekayasa genetika. Udah. Lalu di kalimat keduanya memberikan penjelasan tentang apa? Kultur jaringan. Gitu ya. Dan seterusnya. Berarti kita konsentrasi di mana? Kalimat 1 aja. Kata kuncinya bicara tentang bioteknologi. Gitu deh.
Kenapa? Ada dua kegiatan dasarnya, yaitu jaringan dan rekayasa. Dah, beres. Jadi caranya dua itu saja. Kalimat di bawahnya gimana? Kalimat ke bawahnya yang ini kan nggak usah dibaca lagi. Karena jelas dia bercerita tentang apa? Kultur jaringan. Ini kultur jaringan. Berarti memberikan penjelasan terhadap yang di atas. Jadi ini abaikan aja. Udah konsentrasi aja di kalimat satu. Nah, kalau kita konsentrasi di kalimat satu, maka jawaban yang paling tepat adalah ada di posisi yang B ini. Dua kegiatan dasar modern dilakukan melalui biologi pertanian. Beres deh, bioteknologi pertanian ya. Ada A, ada B. Hanya itu yang mewakilin, yang lain mewakilin ya enggak. Ini pengisolasian, enggak. Bioteknologi modern akan dikembangkan, enggak. Penanaman kultur jauh, gitu kan? Kegiatan dasar kultur jaringan spesifik jaringan saja, sedangkan ini ada dua. Jadi lebih tepat kita memilih yang B dibandingkan dengan pilihan yang lain. Begitu cara menganalisisnya. Kemudian inti kalimat pertama. Kalau bicara soal inti ya sama saja. Berarti kita mencari apa? Subjek dan predikat. Kalimat pertama sudah kita baca nih. Ngomongin soal apa? Ngomongin soal bioteknologi pertanian. Berarti ini nih yang kita garis bawah nih. Mengapa? Berkembang. Beres deh. Berarti kata kuncinya apa? Cari kata bioteknologi dan cari kata berkembang. Boleh ditambah, boleh dikurang. Tapi kata kuncinya hanya di tiga kata ini saja. Begitu cara analisisnya ya. Makanya jawabannya kita cari kata bioteknologi. Semua bicara soal bioteknologi. Yang kita cari adalah kata apa? Berkembang. Nah, yang menggunakan kata berkembang ada di mana? Ada di A, ada di B, ada di C, ada di D, ada di E. Yang diminta itu inti. Berarti kalau inti seminimal mungkin, sekecil mungkin. Tidak perlu ada unsur tambahan, tidak perlu ada unsur keterangan gitu ya. Berarti yang panjang-panjang tuh otomatis salah nggak? Iya, otomatis salah. Di sini ya, kalau kita lihat nih yang melalui, ada kata melalui, itu kan nggak ada gunanya. Ini ada kata melalui, ada kata melalui, ada kata melalui. Jadi yang paling tepat yang mana? Jelas, yang paling tepat ada di posisi yang D. Inti subjek. Nah, cari subjeknya aja. Subjeknya kan tadi udah dapat. Subjeknya adalah bioteknologi pertanian modern. Ini bentar ya. Nah, ini ada tiga kata. Kan berkembangnya predikat. Berarti ini bentuknya frasa kan? Frasa itu intinya apa? Kata yang paling depan. Jadi kalau paling depan katanya apa? Bioteknologi. Yang dipersoalkan adalah bioteknologi, bukan masalah pertanian. Gitu ya. Bukan masalah modern. Yang dibicarakannya adalah masalah bioteknologi. Jadi jawabannya jelas. Untuk nomor 20 ada di posisi yang A. Beres deh. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu, aku mau tanya. Iya, boleh sayang. Yang nomor 15. Oke. 15. Iya, Nak. Gimana? Kalau di kalimat terakhir paragraf itu ngomongnya masyarakat masih menganggap kelompok minoritas sebagai ancaman bagi kehidupan umat beragama. Kalau di jawaban itu teh malah mayoritasnya sebagai ancaman. Minoritas menganggap. Ya, Iya, kalau yang kecil. Kelompok mayoritas sebagai ancaman. Nah, gitu ya. Terus di sini kita lihat dulu sayang ya. Masyarakat masih menganggap kelompok minoritas sebagai ancaman bagi kehidupan umat beragama. Betul, yang beragama itu berarti yang merasa kuat, yang mayoritas kan? Ini saya agak takut-takut menjelaskan soal ini, karena ini masalah kalau nggak hati-hati ini jadinya SARA gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Tapi kita kan tidak ke sana arahnya, karena ini soal di tahun 2014. Lagi gencar-gencarnya kita memilih presiden.
pemilihan presiden, betul ya? Ini Jokowi pertama ya kalau nggak salah, kan itu persoalan di Indonesia. Jadi ini diangkat di soal-soal PTN. Jadi kalau kita membaca yang kalimat yang saya dalam konteks ini sebaliknya tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Agama Hindu dan agama sempalan, agama resmi tidak resmi. Ini pendapat ahli. Apa yang terjadi di Indonesia akhir ini merupakan potret betapa kelompok minoritas masih dianggap liar. Minoritas itu ini maaf ya, kita ambillah misalnya minoritas itu kalau agama kita tuh agama di Indonesia banyak. Yang selalu dipersoalkan adalah Islam dan Kristen. Kalau Hindu kan jarang ya. Hindu jarang dibicarakan. Buddha, apalagi Konghucu, itu nggak pernah disinggung sama sekali. Padahal itu kelompok minoritas. Yang selalu dipersoalkan adalah Kristen dan Islam. Ini sebagai contoh, tidak mengarah kemana-mana. Saya memberikan penjelasan karena ini soal ya. Nah, dianggap liar, potret pada kelompok minoritas masih dianggap liar, gitu kan? Tadi lian apa? Lian itu bahasa falsafat, gitu ya. Yang lain, yang berbeda. Jadi lain dari yang lain. Jadi kalau ada fenomenologi lah dikatakan begitu ya, digunakan dalam mengidentifikasi dan membedakan diri dengan yang lain dalam pengakuan mereka untuk menjadi ada. Jadi untuk ngakuin itu ada, itu tuh berat, susah untuk diakuin gitu loh. Dianggap ngaco, dianggap dan lain sebagainya. Nah, karena itu silian ini berbeda dan berlawanan dengan diri. Itu maksud dari kata lian itu sendiri. Jadi yang dikatakan dengan lian, dianggap lian. Nih ya, merupakan potret betapa kelompok minoritas. Jadi kalau mau diambil bahasa gamblangnya ya, orang Kristen itu masih dianggap lian gitu loh. Ngerti sayang? Nah sekarang kita terjemahkan ya. Kan terbalik tuh maknanya ya. Kelompok minoritas menganggap kelompok mayoritas sebagai ancaman. Betul. Mayoritas itu sebagai ancaman untuk minoritas. Kehidupan umat beragama. Benar. Karena dia menganggap sebagai lian itu. Ini sayang, kota kuncinya. Begitu, Neng. Ya, ngerti nggak? Oh, jadi kalau dibalik juga maknanya masih sama, Bu. Soalnya Sama, kan ini sayang. kalimat. Oke, oke. Iya, ya. Karena dia minoritas, kita bolehlah diterjemahkan minoritas. Yang jelas kan di Indonesia itu tidak pernah membicarakan Hindu ya. Hindu jarang ya. Buddha apalagi Konghucu nggak pernah sama sekali. Pasti berantemnya ya Kristen Islam kayak gitu aja. Tapi ya nggak usah dipersoalkan, itu mah ada unsur politiknya, ya biarkan saja gitu loh. Ini zaman-zaman dulu kita lagi rame-ramenya. Maknanya aja sayang dilihat. Boleh diterjemahkan, diartikan dengan hal yang baru gitu ya. Ya, ngerti sayang? Berarti dua-duanya saling menganggap sebagai ancaman, Iya, Bu. iya. Sama-sama kan ini masih dianggap lian. Si minoritas ya udahlah aku mengakuin diri, ya udahlah aku nggak berdaya nih, meskipun aku ngaku begini aku tuh lebih hebat, aku tuh ya tetap aja nggak bisa, karena masalah agama itu prinsip, nggak bisa dipaksa-paksa, nggak bisa muji-muji gitu kan, kepercayaan, betul nggak? Ini mainnya di kata lian itu aja dengan istilah mayor dan minoritas gitu sayang ya. Ada lagi? Oke deh, kalau nggak ada, kita akhirin, kita akan ketemu minggu yang akan datang, masuk ke Kacilati 14 ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya, kita akan ketemu minggu depan. Selamat istirahat. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya sayang.